Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala habibikal mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, al hadits atau kama qala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita semuanya masih diberi kesempatan untuk menjalankan kewajiban kita sehari-hari. Untuk anak-anak sekalian adalah thalabul ilmi. Untuk itu marilah kita syukuri nikmat Allah, hidayah dan taufiknya itu dengan syukur qauli berupa ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas beliau junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wal mursalin. Semoga di akhir nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 4 Kota Kediri yang kami banggakan, terkait dengan kajian kali ini kita akan mengkaji terkait dengan masalah akhlak. Jadi manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras dan lain sebagainya, tentunya memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian bahwa terkait dengan sifat manusia itu ada manusia yang baik, ada juga manusia yang buruk. Akhlak seringkali kita definisikan, kita samakan dengan perbuatan, tingkah laku, terkait dengan hal-hal terkait dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Praktisnya bahwa kita di dalam hidup di dunia ini bisa dikatakan baik apabila tingkah laku kita yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Kita bisa dianggap buruk, bisa dianggap kurang baik apabila yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat, norma-norma adat istiadat, apalagi norma-norma yang oleh syariat agama itu tidak diajarkan. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari, untuk mengetahui, lebih-lebih bagi kita siswa-siswi, bagi kita yang beragama, untuk berakhlak yang baik. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 4 yang kami banggakan, yang kami cintai, terkait dengan akhlak ini Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memuji para nabi, termasuk Khatimul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan contoh terkait dengan akhlak dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh misalnya ketika Nabi Muhammad dulu berdakwah dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran unta, tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi kita? Yang dilakukan oleh Nabi kita adalah mendoakan kepada orang-orang yang melempari batu, kepada orang-orang yang melempari kotoran unta dengan doa yang baik. Doanya apa? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya kaumku itu belum mengetahui. Jadi contoh dari Nabi kita itu termasuk mencerminkan perilaku di dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
perilaku yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Bahkan yang sering kita dengar dan yang sangat masyhur, tujuan Nabi kita diutus untuk menyampaikan risalah-risalah syariat agama Islam di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis yang berbunyi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, maksudnya adalah Nabi Muhammad, diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa akhlak itu memang sangat urgen, sangat penting bagi kita di dalam kehidupan ini. Karena masyarakat yang awam pun akan menilai kita. Jadi masyarakat yang agamanya katakanlah tidak belajar di pesantren, orang awam pun bisa menilai apakah yang kita lakukan itu baik atau tidak. Apakah yang kita lakukan itu baik atau kurang baik. Manusia awam saja itu bisa menilai. Dinilai dari mana? Yang pertama bisa dari adat istiadat. Yang kedua bisa dinilai dari norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar kita. Apalagi kalau ditinjau dari syariat agama yang telah diajarkan oleh agama yang kita yakini. Satu contoh misalnya perbuatan mencuri. Nah, kalau kita melakukan hal mencuri, orang pasti menganggap bahwa mencuri itu jelek. Dan itu sudah tidak ada perbedaan pendapat lagi. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang mencuri itu adalah akhlaknya jelek. Kemudian apabila kita rajin, kita tanggung jawab, pasti kita akan dijustifikasi bahwa kita itu baik. Itu. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, yang perlu kita ketahui adalah terkait dengan akhlak ini sebenarnya apa. Al-akhlak itu adalah bentuk jamak. Jadi secara bahasa, secara linguistik, al-akhlak itu berasal dari kata khulukun. Nah, kalau ada orang Arab, ya misalnya fisiknya bagus, tampan, cantik, itu biasanya secara fisik disebut dengan kholqon. Jadi terkait dengan penciptaan, terkait dengan ciptaan, hasil ciptaan Allah. Tetapi apabila itu kaitannya dengan moral, biasa disebut dengan khulukun, nah, secara bahasa. Atau jamaknya adalah al-akhlak. Al-akhlak ini ya bisa kita artikan tingkah laku atau perbuatan ya yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anakku sekalian, akhlak ini secara istilah bisa kita garis bawahi. Jadi akhlak itu secara istilah adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu tindakan baik atau buruk dengan secara spontan, yang dengan akhlak tersebut manusia bisa dikatakan manusia yang baik atau manusia yang buruk. Jadi akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam diri kita, yang kita lakukan berdasarkan hati nurani kita, yang kita laksanakan berdasarkan kesadaran diri kita ataupun secara spontan. Nah, kemudian dengan hal-hal yang kita lakukan itu manusia dapat menilai apakah kita termasuk orang yang baik atau apakah kita termasuk orang yang buruk. Gitu. Jadi kurang lebih pengertiannya seperti itu. Atau lebih praktisnya terkait dengan akhlak ini adalah ya hal-hal yang kita lakukan, sifat-sifat yang kita lakukan atau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan yang dengan perbuatan itu, dengan pekerjaan itu kita dianggap baik atau kita dianggap buruk. Itu adalah akhlak. Nah, kemudian anak-anak sekalian, itu adalah terkait dengan pengertian akhlak. Yang kedua, al-akhlak atau akhlak itu bisa dibagi menjadi beberapa kategori terkait dengan sifat
dan objeknya. Terkait dengan sifatnya, akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlakul mahmudah atau akhlak yang terpuji, atau akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia ini ya bisa kita ambil contoh adalah misalnya kita beriman kepada Allah, kita ridho dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi. Kita iman kepada kitab-kitab Allah, kita beriman kepada malaikat Allah, misalnya sedekah, senyum dan lain sebagainya. Itu adalah akhlak mahmudah. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua. Yang kedua adalah akhlakul madmumah atau akhlak yang tercela, atau akhlak sayyi'ah, akhlak yang buruk. Nah, di antaranya apa saja? Ya, ingkar, kufur, kemudian tidak mensyukuri nikmat Allah, kemudian berbohong, kemudian tidak bertanggung jawab. Hal-hal yang banyak itu adalah menjadi contoh, ya, di antaranya contoh-contoh dari akhlakul madmumah atau akhlak sayyi'ah, akhlak yang buruk. Jadi akhlak berdasarkan sifatnya, yang pertama adalah akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, sedangkan yang kedua berdasarkan sifatnya adalah akhlakul madmumah atau akhlak yang tercela atau akhlak sayyi'ah, akhlak yang buruk. Kemudian anak-anakku sekalian, terkait dengan objeknya. Jadi perbuatan itu ada objeknya. Terkait dengan objeknya, akhlak dibagi menjadi dua. Jadi akhlak kepada yang menciptakan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita mengimani terkait dengan proses penciptaan dan lain sebagainya. Itu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berdasarkan objeknya, akhlak itu dibagi kemudian adalah akhlak kepada makhluk, kepada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja? Yang pertama adalah akhlak kepada Rasul. Nah, bagaimana akhlak kita, bagaimana sikap kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan para anbiya, para nabi. Terkait dengan akhlak kepada Rasul ini, misalnya bagaimana kita mengamalkan hadis-hadis Nabi, bagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Itu. Yang kedua adalah akhlak kepada keluarga. Nah, akhlak kepada keluarga ini termasuk bagaimana kita bersikap kepada ayah, bagaimana kita bersikap kepada ibu. Seharusnya kan menghormati. Nah, kemudian kalau ada anak yang tidak menghormati orang tua, tidak menghormati ayah, tidak menghormati ibu, nah berarti akhlaknya perlu disempurnakan lagi. Yang ketiga adalah akhlak terhadap sesama. Nah, ini yang sering kita lakukan. Akhlak terhadap sesama itu misalnya kepada teman, kepada tetangga, bagaimana kita bersikap. Nah, tetangga kita itu akan aman apabila akhlak kita itu baik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah akhlak kepada alam. Jadi ciptaan Allah itu termasuk alam sekitarnya. Bagaimana terhadap tumbuh-tumbuhan, bagaimana terhadap alam di sekitar kita. Kita melestarikan atau merusaknya. Nah, bahkan banyak yang terjadi di gunung-gunung sekarang itu, hutannya sudah ditebangi, akhirnya menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Itu termasuk adalah bagaimana kita berakhlak kepada alam. Itu. Jadi akhlak berdasarkan objeknya dibagi menjadi dua. Satu, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Yang kedua adalah akhlak kepada ciptaan Allah. Ciptaan Allah adalah yang pertama kita berakhlak kepada Rasul, kemudian akhlak kepada keluarga, akhlak terhadap sesama, kemudian akhlak terhadap alam dan lingkungan sekitar kita ini.
Kemudian anak-anakku sekalian, ini yang perlu saya ingatkan, ini menjadi penting karena mungkin masih banyak yang tidak memperhatikan ini terkait dengan akhlak, kaitannya atau korelasinya dengan hukum fikih. Misalnya ketika kita tersenyum kepada teman, ketika kita senyum misalnya adalah sedekah, tabassamuka liwajhi akhika sedekah misalnya. Kemudian sedekahlah kamu walau dengan wajah yang manis misalnya. Nah, ini perlu ada kategori lagi. Nah, kalau senyumnya itu untuk menipu, bagaimana hukumnya? Nah, ini perlu diperhatikan. Bagaimana senyumnya misalnya wanita-wanita yang nakal untuk menggoda laki-laki misalnya. Nah, ini juga bagaimana hukumnya senyum itu? Apakah tetap menjadi sunnah? Tentunya tidak. Jadi meskipun senyum itu adalah secara umum bersifat baik, tetapi juga harus ditentukan dulu bagaimana hukumnya, apa tujuannya. Nah itu misalnya lagi sedekah misalnya, banyak orang itu sedekah kemudian mengeluarkan uang yang banyak sekali dengan yang nominal yang banyak sekali, tetapi ternyata itu adalah hasil korupsi misalnya. Nah bagaimana hukumnya? Tetapi giliran mau sedekah dengan uangnya sendiri, mereka tidak mau. Nah, jadi meskipun akhlak yang baik itu juga kita korelasikan dengan hukum fikih. Jadi bagaimana senyum yang sifatnya senyumnya seseorang, senyumnya lembaga yang atau lembaga bodong untuk menipu orang lain. Karena marketing lembaga bodong juga untuk merayu konsumennya yang ingin dijadikan korban juga menggunakan senyum. Nah, ini perlu kita sikapi karena di era sekarang ini banyak sekali bahwa dengan tampilan yang manis, dengan senyum yang baik, tetapi tujuannya adalah untuk hal-hal yang dilarang oleh agama, hal-hal yang secara adat istiadat, secara norma masyarakat pun itu ya kurang baik. Misalnya banyak lembaga-lembaga bodong yang kemudian untuk menipu orang lain, untuk menghasilkan kekayaan tapi dengan menipu orang lain. Nah, itu menjadi ya wajib, kemudian senyum itu menjadi tidak wajib apabila bahkan kemudian tidak sunnah lagi, maksud saya bukan wajib ya. Jadi kemudian tidak sunnah lagi senyum itu. Nah, kemudian sedekah juga kemudian beda lagi ketika itu dilaksanakan dengan uang atau kekayaan yang hasil korupsi misalnya. Seperti itu. Kemudian tetapi senyum ini juga menjadi wajib. Wajib seperti apa? Ya misalnya ada ulama, ada penceramah dan lain sebagainya. Ketika dia ceramah dengan muka yang tidak ramah, kemudian tidak banyak senyum, ya ulama itu akan dijauhi, orang tidak akan tertarik. Lah kemudian senyum itu juga menjadi wajib. Nah, makanya kita ketika melakukan hal-hal yang sifat-sifat itu juga perlu mengkorelasikan, mengkaitkan dengan hukum fikihnya. Hukumnya bagaimana? Ketika senyum itu digunakan untuk menipu misalnya, ketika sedekah itu dengan uang yang tidak diperoleh dengan secara sah misalnya, hukumnya bagaimana? Nah, tentunya memang semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terakhir yang ini saya tutup bahwa ketika kita melakukan akhlak yang baik, niyatilah bahwa kita adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita berakhlak baik, ketika kita rajin belajar, kita rajin thalabul ilmi, yaitu diniati saja adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membiasakan diri bahwa apa yang kita lakukan, hal-hal baik yang kita lakukan itu adalah berdasarkan dengan hati nurani, berdasarkan dengan hati yang paling dalam. Jadi antara ucapan kita,
kemudian yang kita pikirkan, kemudian yang berada di dalam hati itu menjadi sama. Sama apa? Ya sama baiknya. Jadi tingkah laku yang kemudian kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Tuh. Terakhir saya tutup dengan cerita. Jadi dulu itu ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan seorang anak yang mengembalakan kambing. Jadi dulu ada anak yang mengembalakan kambing itu sangat banyak sekali. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata kepada anak itu, "Wahai nak, apakah kamu tidak ingin menjual kambingmu satu saja kepadaku?" Kemudian anak itu menjawab, "Tidak, karena ini kambing bukan milik saya. Ini kambing adalah majikan saya." Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak berhenti sampai di situ, tetap merayu. Kambingmu itu kan banyak yang kamu kembalikan. Kambing majikanmu itu kan banyak yang kamu kembalikan. Kalau kamu jual satu saja kepadaku, tentunya majikanmu tidak akan tahu. Nah, kemudian anak itu menjawab lagi, "Memang majikanku tidak tahu kalau kambingnya saya jual satu saja, kalau dombanya saya jual satu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tahu dengan apa yang saya lakukan." Jadi kalau dikorelasikan dengan hadis Nabi yang kurang lebih berbunyi, apabila kita melakukan hal-hal yang buruk pasti tidak akan membuat tenang hati kita. Tetapi apabila kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang disyariatkan oleh agama, tentunya akan membuat tenang hati kita. Jadi anak-anak sekalian, terkait dengan akhlak yang baik ini ya tentunya kalau kita melakukan hal-hal yang diajarkan oleh agama, kita melakukan norma-norma masyarakat, kita melaksanakan aturan-aturan adat istiadat dan lain sebagainya, tentu kita tidak akan punya beban. Tetapi jikalau hal-hal yang kita lakukan itu adalah melanggar syariat agama Islam, ya, melanggar norma-norma atau aturan tata tertib di lingkungan kita, pasti itu tidak akan membuat tenang diri kita. Nah, terakhir tentunya marilah kita berakhlak yang baik, kita dasari, kita niati lillahi ta'ala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi manusia yang sempurna yang dicita-citakan oleh Nabi sebagaimana hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa Nabi itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi marilah kita berakhlak yang baik, kita taati aturan-aturan agama, kita laksanakan perintah-perintah agama, kita jauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.